Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Tia Simal Sulis Mencintak, dengan NIM 4193111054 dari kelas MESP 2019 Universitas Negeri Medan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan evaluasi interaktif berbasis quizzes. Sebelum masuk ke pengembangannya, kita harus tahu dulu apa itu quizzes. Quizzes merupakan web tool berbasis game-based learning atau GBL yang sering dimanfaatkan untuk membuat permainan kuis interaktif dalam pembelajaran. Konsep permainan kuis pada quizzes dapat mendorong peserta agar dapat berkompetensi secara sehat dalam perebutan posisi terbaik sebagai juara pertama dalam permainan. Nah, quizzes ini memiliki berbagai fitur menarik, diantaranya pengguna dapat menggunakan kuis interaktif, membuat kuis interaktif lebih dari 4 pilihan jawaban. Kemudian pengguna dapat menambahkan media gambar ke dalam latar belakang pertanyaan dan menyesuaikan pengaturan sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah selesai mendesain kuis, pengguna dapat membagikannya kepada publik melalui 5 digit kode yang akan dihasilkan. Terdapat beberapa kelebihan quizzes sebagai alat evaluasi interaktif, yaitu bisa memudahkan guru untuk membuat soal, kemudian memiliki poin atau skor yang akan muncul setiap peserta menjawab satu pertanyaan yang benar dan secara otomatis tertera dalam ranking peserta yang dapat menjawab soal tersebut. Namun jika peserta menjawab pertanyaan dengan salah, maka akan muncul feedback berupa jawaban yang benar. Dan masih banyak lagi kelebihannya. Untuk itu, penting sekali untuk melakukan pengembangan evaluasi interaktif berbasis quizzes untuk melancarkan proses belajar mengajar agar lebih menarik. Nah, untuk itu di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah membuat mengembangkan evaluasi interaktif berbasis quizzes. Di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah membuat akun quizzes. Untuk membuat akun quizzes, yang pertama kita lakukan yaitu kita buka dulu Google, kemudian kita buka quizzes di Google. Kemudian kita buka https://quizzes.com. Kita tunggu loading. Nah, selanjutnya kita membuat akunnya itu sign up. Nah, selanjutnya kita pilih metode registrasinya seperti pendaftaran menggunakan Google, Continue with Google. Setelah kita registrasi menggunakan akun Google, kemudian kita pilih akun Google kita yang ingin kita daftar. Nah, di sini saya menggunakan akun ini saja. Pastikan akun itu belum terdaftar sama sekali. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini kita pilih how are you using quizzes at school, karena kita ingin melakukannya di sekolah. Kemudian kita buat kita sebagai teacher atau student. Di sini saya membuat sebagai teacher. Nah, maka jika proses pembuatan akun pada quiz telah berhasil, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini.
Selanjutnya, membuat soal pada quizzes. Adapun langkah-langkah untuk membuat soal interaktif dengan menggunakan quizzes, yaitu yang pertama kita klik tadi Add School dan kita pilih Teacher yang sudah saya lakukan sebelumnya. Kemudian kita klik Create. Kemudian kita pilih Quiz. Nah, pada kotak dialog ini, kita ketik nama kuis dan mata pelajaran bidang yang digunakan. Kemudian, misalkan saya ketik di sini nama kuisnya perkalian pada matematika. Nah, kita pilih subjek yang ingin kita buat, yaitu misalnya saya di sini milih mata pelajaran matematika. Kemudian klik next. Selanjutnya akan muncul seperti pada layar berikut. Setelah itu kita create a new question. Di sini ada banyak pilihan seperti multiple choice, kemudian poll, fill in the blank, open-ended, browse, dan slide. Nah, di sini saya coba untuk mengklik multiple choice. 2 kali, maka akan muncul tampilan berikut ini. Kemudian kita klik contoh untuk pertanyaan pertama. Pertanyaannya yaitu hasil kali dari 12 kali 3 adalah, misalnya kita buat jawabannya 35, 36, 37, dan 38. Nah, selanjutnya kita bisa memilih jawaban yang benar dengan cara klik mark this in the correct answer. Nah, ini merupakan jawaban yang benar. Setelah itu, jika kita ingin menambahkan gambar, kita bisa membuat add image atau audio atau video. Misal add image, kita bisa memilih gambar dari file kita jika diperlukan. Di sini saya tidak perlu untuk menambahkan gambar. Setelah pertanyaan 1 selesai, kita klik save. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan baru, kita klik new question, kemudian kita klik multiple choice. Kemudian kita buat pertanyaan barunya, hasil perkalian dari 12 dikali 2 dikali 2 adalah, setelah kita buat jawabannya di sini 24, 48, nah setelah kita isi pertanyaannya, oh ya sebelumnya di sini ada beberapa fitur, yaitu ini delete option untuk mendelete option. Jika optionnya kita pikir terlalu banyak, kita bisa mendelete. Kemudian di sini ada change option to image. Nah, kita bisa membuat optionnya ini menjadi gambar. Dan di sini ada equation. Jika jika pilihannya berbentuk equation, kita bisa menambahkannya equation. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita pilih jawaban yang benar dari keempat pilihan ini. Nah, di sini jawabannya adalah 48. Nah, setelah itu kita klik lagi save.
Setelah kita sudah membuat soalnya, di sini saya hanya membuat 2 soal saja sebagai contoh. Nah, di sini juga ada fitur ini untuk men-set waktu untuk menjawab soal. Misalnya kita buat ini ada 20 detik dan kita bisa buat change for all, atau kita buat secara langsung saja ini 20 detik. Nah, ini bisa dibuat ke 20 detik semua untuk setiap soal menjawabnya. Kemudian setelah selesai, kita bisa save. Untuk men-save ini kita buat title-nya adalah perkalian pada matematika. Kita bisa drop gambar. Di sini saya tidak perlu membuat gambar. Kemudian di sini set language, kita buat Indonesia. Kemudian select grades. Untuk grades-nya kita bisa pilih sesuai dengan kemauan kita. Misalkan saya buat di sini grade-nya yaitu from 10 tahun. Dan kita buat di sini adalah public, visible to everyone, dan klik save. Maka akan muncul seperti berikut ini. Pada layar berikut ini ada 2 soal, dan jika kita ingin melihat hasil dari kuis, kita bisa melihat preview. Dan kemudian kita bisa klik start, lalu pengguna dapat akan diminta untuk menjawab kuis yang sudah dibuat. Di sini kita bisa langsung menjawabnya. Jawaban kita adalah benar. Dan akan ada ranking seperti yang tadi. Di sini kita jawab 36. Maka ranking kita akan otomatis naik. Dan kita akan mendapatkan jawaban kita. Skor kita adalah 100%. Dan kita bisa memulai kembali kuis kita tadi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu cara membagikan soal kuisis. Untuk membagikan soal kuisis ini, yang pertama kita masuk dulu ke akun kuis kita. Kemudian kita pilih soal yang sudah kita buat, misalkan soal yang tadi. Nah, ini soal yang tadi. Kemudian start a live quiz. Kita klik, kemudian kita pilih klasik. Nah, kita pilih klasik, kemudian kita pilih continue. Kita pilih klasik. Kemudian kita klik continue. Nah, maka akan muncul join kode, atau kita juga bisa membagikannya via link. Kita bisa mengcopy linknya dan kita kirim ke WA atau kemanapun sosial media kita. Kemudian kita bisa mengirimnya via Google Classroom, Remind, Canvas, Psikologi, Microsoft Teams, dan Twitter.
Selanjutnya yaitu cara peserta mengakses ujian pada Quizzes. Untuk mengerjakan soal yang diberikan dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, buka di Google itu join.quizzes.com, kemudian klik enter. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan join kodenya dari sini tadi. Join kodenya adalah ini. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita klik join. Kita tulis nama kita. Kemudian kita klik. Di sini kita bisa men-setting tanpa musik, tanpa efek. Kemudian kita klik start. Nah, di sini bisa kita mulai jika guru memulai quiz ini. Kita misalkan klik start. Nah, kita bisa langsung menjawabnya. Kita klik jawabannya. Setelah menyelesaikan soal kuis, kita dapat meninjau kembali hasil jawaban sebagaimana yang tertera pada bagian review station. Nah, jika nanti ada muncul notifikasi membuat akun, maka kita klik saja tutup, karena peserta tidak perlu create account atau membuat akun untuk dapat mengerjakan kuis. Selanjutnya yaitu membuat laporan hasil kuis pada Quizzes. Nah, untuk membuat laporan hasil kuis pada Quizzes ini yang pertama yaitu kita mengakses laporan kuis. Laporan hasil kuis dapat membantu pengguna untuk mendapatkan data real time dan memahami kekuatan serta kelemahan peserta kelas. Selain itu, pengguna juga dapat menggunakan data ini untuk merencanakan pembelajaran berdasarkan kinerja yang tampak pada hasil kuis. Nah, setelah kita masuk ke akun kuis kita dapat memilih tab laporan atau reports. Selanjutnya, pada layar laporan, kita lihat permainan yang sudah berjalan atau belum. Nah, ini kita klik. Nah, setelah kita dapat melihat bahwa kuis telah selesai, nah kita bisa melihat nilai dari peserta. Ini dia pesertanya, ada 1 orang. Nah, untuk mengunduh laporannya, kita dapat klik ini. Nah, ini dia. Ada partisipan, kita tinggal klik download. Kemudian ada question, tinggal kita klik download. Dan overview, kita tinggal klik download. Selanjutnya, untuk mengirim laporan nilai ini ke wali murid, kita dapat melakukannya dengan cara kita klik partisipan, kemudian kita klik email to parents, dan ini dia bisa kita edit kata-katanya atau tidak, dan kita bisa langsung mengirimnya. Di sini saya cancel saja.
Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai pengembangan evaluasi interaktif berbasis kuisis. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan saya harap video ini dapat berguna bagi kita semuanya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di lain video.